Apakah kalian tahu beberapa tahun lalu ada sebuah virus yang memakan banyak korban hingga meninggal? Wah, aku baru tahu virus apa itu. Wah, kalau gitu ayo kita simak materi kelompok 3. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Sebelum adanya COVID, semua aktivitas manusia berjalan dengan lancar dan seperti biasa saja. Tiba-tiba COVID muncul dan menyerang berbagai aktivitas manusia. Apa itu COVID? Coronavirus Disease 2019 atau biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Menurut pendapat Dr. Dwi Aryandini, COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang juga dapat ditularkan melalui droplet atau percikan ludah, dan penyebarannya bisa melalui airborne atau udara. Gejala COVID-19 pun beragam, mulai dari panas lebih dari 38 derajat, flu, batuk, hingga sesak nafas. Meskipun ada pula yang terserang virus tersebut tanpa gejala sama sekali. Kapan dan di mana COVID muncul? Pada akhir tahun 2019, dunia sedang menghadapi masalah besar, yaitu munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan mendebarkan seluruh isi dunia. Kemunculannya COVID-19 terdeteksi di Tiongkok di kota Wuhan, Provinsi Hubei untuk pertama kali di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia, sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Mengapa COVID bisa tersebar? Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dapat mulai dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia melalui droplet atau kontak langsung pada penderita. Bagaimana cara pencegahan COVID-19? 1. Cuci tangan dengan air dan sabun mengalir selama 40-60 detik. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol 70% jika air dan sabun tidak tersedia. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut jika tangan belum dibersihkan. 3. Menjaga jarak antara individu minimal 1 meter. 4. Menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. 5. Saat sedang sakit, sebaiknya menggunakan masker bedah dan tetap tinggal di rumah dan pergi ke fasilitas kesehatan jika perlu. 6. Etika batuk dan bersin yang baik seperti menutup mulut dengan tisu atau dengan lengan baju. 7. Bersihkan dan lakukan desinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh. 8. Melakukan vaksinasi. Berikut data COVID pada 2023, banyak sekali bukan yang meninggal. Dampak-dampak COVID-19. Dampak terhadap masyarakat. Dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Dampak terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan semi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyaknya orang menganggur. Dampak pada pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online yang kini disebut School from Home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung atau tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Jadi kesimpulannya, virus yang muncul beberapa tahun lalu adalah virus COVID. Nah, COVID muncul pada tahun 2019 dan berasal dari Tiongkok di kota Wuhan, Provinsi Hubei, dan tersebar ke Indonesia.
jadi begitu. Iya, semoga bermanfaat ya materi di video ini.